ini ada diskusi sedikit tentang pengelola aset yang dijelaskan oleh Bu Desi. Pada Bu Desi silakan. Cak ini tidak Pak. Bu Desi dulu. Bagus itu. Pelan-pelanannya tuh. Lucunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Menjelang siang ya, semoga masih tetap dalam keadaan semangat ya. Jadi izin hari ini saya Desi Rahmawati dan Bapak Mustafa selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin ingin menyampaikan hasil materi yang kami peroleh pada kegiatan ini, yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, adapun tujuan kami mengadakan diskusi seperti ini untuk mendiskusikan apa saja sumber daya yang ada di sekolah kita, yang nantinya sumber daya itu bisa kita kembangkan dan kita gali untuk memberikan pembelajaran kepada murid yang berpihak pada murid. Nah, izin dalam pengelolaan sumber daya ini terkait dengan aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar tentang aset itu apa? Belum ya? Aset kekayaan. Iya, benar. Iya, aset, kekayaan, kekuatan yang ada di sekolah kita. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, aset itu terkait dengan modal manusia. Nah, coba kita sama-sama berpikir, modal manusia apa yang ada di sekolah kita ini? Manusia, Ya. peserta didik sama guru. Iya, Peserta benar. didik. Peserta didik, apalagi Kepala sekolah. kepala sekolah, pendidiknya, iya benar Ibu, pendidiknya, kemudian. Nah, jadi modal manusia inilah yang kita kembangkan potensinya. Alhamdulillah di sekolah kita ini untuk guru, tenaga pendidik, kepala sekolah kita sudah S1, S2, ada guru yang sudah sertifikasi, dan alhamdulillah juga sudah ada yang calon peserta. Nah, kalau untuk murid bagaimana di sekolah kita? Hah? Ada? Ada yang kita lihat. Nah, iya. Iya benar. Ya, jadi benar sekali itu Betiwi. Jadi murid kita ini yang memiliki potensi, baik itu dari segi akademik, dari segi olahraga, agama, ya. Nah, mungkin di kelas Bapak Ibu sudah mendata belum yang ada kemampuan di bidang olahraga, misalnya nyanyi. Nah, itu salah satu modal manusia yang harus Musik ada. Nyanyi. Untuk yang kedua ada namanya modal sosial. Nah, kira-kira kalau sosial itu yang bagaimana? Saling tolong menolong. Kerjasama, saling tolong menolong. Itu pendidiknya Saling sosial kan Iya, yang mencakup itu yang dididik lain kan yang dididik itu yang penting Hubungan. nah, hubungannya itu kan Iya benar. Apa namanya, hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita, ya. Nah, ada yang paling penting itu kan ada namanya komite ya. Nah, jadi komite sekolah kita itu bisa kita manfaatkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan juga dengan wali murid. Selain itu juga kita ada yang namanya KKG. Itu modal sosial kita KKG. Kemudian ya, silakan kalau yang itu boleh dicatat ya Bapak Ibu. PGRI kan? Ya, PGRI juga sebagai wadah Nah, di sini, organisasi kita sebagai guru. Nah, ini, Dan yang paling baru sini, kita Bu. ada modal komunitas belajar. Nah, Sini. yang tadi belajarnya modal politik. Nah, ya. Jadi kita agak apa nih modal politik ya, ternyata ada juga modal politik. Apa saja itu Dari modal pemilihan politik? ketua kelas itu? Iya benar. Iya. Kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah kita di politik, perubahan yang ada di sekolah ya. Kemudian juga Bu, kita kan sering ada kunjungan ya. Dari mana misalnya? Iya, dari dinas,
untuk melakukan evaluasi Macam-macam guru, lah ya. dari kesehatan. Iya Bu, benar, dari puskesmas untuk melakukan program suntik bias ya, sikat gigi ya. Nah, dan juga ada dari pemerintah desa ya kan, terkait pemberian bantuan ya. Apalagi kalau anak kelas 6 biasanya mau mengurusi apa tuh ijazah ya Pak ya, ada uang akte. Nah itu semua kita ada kakak modal politiknya. Jadi mungkin kita ini selama ini tidak tahu istilahnya saja, tapi sudah ada di sekolah kita, sudah kita jalan. Masa kerjanya itu Tanpa sadar sudah ada semua. Berjalan semua. pelaksanaan. Lanjut. Kita lanjutkan yang terakhir. Ini yang terakhir nanti selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Mustafa. Jangan tahu. Besoknya juga udah balik. Nah, yang selanjutnya modal agama dan budaya. Sudah ada belum di sekolah kita nih modal agama dan budaya? Coba sama. Pesantren kilat sekarang. Ini apa tuh? Budaya 17 Iya, itu lah ya. Budaya. Hafal ya Asmaul Sunat. Benar itu. Ya, yang pertama itu yang benar tentang kegiatan keagamaan kita tuh alhamdulillah sudah baik ya. Misalnya tiap hari Jumat ada kegiatan bersedekah, Baca Yasin setiap Kelas hari tinggi. Kamis. Tadi Yasin. apa namanya tuh? Kegiatan keagamaan ya. Misalnya pesantren kilat, hari raya besar, Isra Mi'raj dan lain-lain ya. Dan di sekolah kita itu juga sudah diadakan rutinnya malahan kan. Nah, jadi alhamdulillah aset yang ada di sekolah kita itu sudah kita kembangkan. Kalau budaya misalnya apa tadi Bu Rika? Mengajarkan ya, mengembangkan cara ngarak, ya ngarak, mengembangkan seni budaya-budaya yang ada di Sumsang ya. Karnaval itu juga ya. Ikut memeriahkan. Oke, nah sekarang masih ada 3 aset lagi yang akan dijelaskan oleh Bapak Mustafa. Dari Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Ya, saya hanya melanjutkan presentasi yang mana jadi dari modal yang dimiliki itu dari sekolah itu terdapat 7 modal yang sudah dijelaskan oleh Indonesia tadi. Pak, tinggal 3 lagi saya. Modal yang kelima itu namanya modal fisik, yang keenam itu modal lingkungan, dan yang ketujuh modal finansial. Nah, dari ketiga modal ini menurut saya ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Yang pertama modal fisik. Nah, sebelum saya melanjutkan, pasti Bapak Ibu tahu modal fisik yang ada di sekolah. Oke, ada yang bisa bantu? Meja kursi Pak. Meja kursi. Dari Lengkap lah. Perlengkapan Perlengkapan itu masuk laptop. fisik, berita, makanan, Lagi sih gitu. iya fisik, fisik, Bangunan. Ada kursi dengan ada gedung jadi lah. Jadi yang pertama gedung. Kewe namanya. Jadi sekolah kita benar-benar Bu ada fisiknya yang pertama kita gunakan sebagai tempat belajar, tempat pembeli ini adalah sebuah fisik yang mana dimiliki oleh sekolah kita, sebuah aset fisik yaitu ruang pasti ruang kantor sekolah, kemudian ada ruang untuk belajar, siswa belajar, dan perpustakaan untuk tempat buku dan juga untuk tempat siswa membaca buku. Nah, jadi aset fisik ini banyak yang di tempat lain ada dan tempat kita tidak ada, seperti ada yang sekolah lapangan kita alhamdulillah masih ada kecil tapi bisa dimanfaatkan kegiatan pembelajaran maupun di pasar kulit. Kemudian dari aset fisik ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan kata Pak Sedi tadi,
jangan mengeluh dengan ketidakmampuan, tapi carilah apa yang Tuhan mampu, baik ya. Apa yang ada manfaatkan, laksanakan. Bang kita coba darat di lapangan, tapi dengan adanya sedikit lapangan mungkin bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jadi kita sekarang berpikirnya bukan berpikir pada kelemahan, tapi berpikir pada kekuatan apa yang kita bisa. Sama halnya cak ibu-ibu di sini, aku tak baca ini, aku tak baca. Tapi secara tidak sadar, Bapak Ibu sudah mempunyai kekuatan. Apa kekuatannya? Modal Iya, keinginan. Itu kekuatan. Iya, jangan berpikir aku tak baca. Setelah ngomong tak baca, sudah jauh malas. Itu berpikir pada masalah. Jadi kelemahan kita itu dijadikan modal. Ya, bagus. Nah, itu. Jadi di sini tujuannya bagaimana kita berpikirnya sekarang ini bukan lagi pada masalah, tapi pada aset kekuatan itu pacaknya kemampuan. Jadi jangan berpikir aku tak pacak dan tok selesai ya, tapi belajar. Aku ini misalnya pacak belajar ini cuma agak lambat, kita sudah ada muncul kekuatan. Pokoknya kalau baca telit baik jadi ilmunya ada niat ya. Karena kebetulan belajar aja kompol kita mudah-mudahan semangat itu dapat disampaikan untuk semangat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak fokus, baca. Sama kali perlu mereka motivasi dengan siswa kan, nanti enggak baca mah, baca ambil ya. Sedang tunggu melok. Oke, tadi sekilas kembali ke yang selanjutnya, yang keenam, yaitu adalah yang benar tadi aset modal lingkungan alam. Nah, lingkungan kita ini sebenarnya banyak. Ya. Kalau kita lihat di sekeliling kita, apa saja ada di depan belajar. Selain dari lingkungan di sekolah sini, kita juga wilayah kita ini kan wilayah pesisir pantai, sungai, ada apa namanya? Ada lingkungan lain selain dari di luar sini. Ya. Itu banyak sekeliling kita, bukan hanya fokus ke depan, samping, kiri, kanan. Wilayah kita masuk wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Laut, kemudian ada sungai, kemudian ada tempat pelabuhan, penampungan ikan, gudang ikan, jadi bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar. Ya, kalau saya melihat lingkungan di SD ini lebih banyak daripada tempat lain. Iya. Pertama kantor desa, lingkungan gudang tadi, dari tempat penampungan langsung di laut, taman mangrove, pembuatan pempek, SD tadi. Ya, jadi tinggal pemanfaatan kebunnya dimanfaatkan tapi harus sesuai dengan materi pembelajaran. Baik, finansial itu berarti berhubungan dengan uang, duit. Untuk saat ini yang jelas tahu itu untuk mengusung sarana dan pendidikan di sekolah itu dana BOS yang baca membiayai ya, semua kegiatan dan juga keperluan sekolah itu dana BOS. Apa baiknya baca termasuk untuk gaji honor, beli buku, kegiatan modal nggak baca deh. Ya sebenarnya baca. Ya, cuma tergantung kondisi gitu. Kalau untuk keuangan untuk memungkinkan masalah aset ya mungkin sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, membuka wawasan, dan juga bagi kami juga terus belajar dan juga terus
menginformasikan apapun yang kami dapatkan di dalam Tidak cuma apa yang kita pinta baik, tapi bisa kita kembangkan ya. Yang ada tuh sudah bisa kita kembangkan. Jadi mulai sekarang tadi benar, jangan ngeluh terus, tapi tinggal kita kembangkan lagi ya. Ada 7 tadi ya, mulai dari modal manusia sudah bagus semua ya. Kemudian tadi modal apa? Sosial. Apalagi Bu Syarifah? Politik, budaya, agama, modal fisik, modal fisik, modal lingkungan, dan finansial. ya. Nah, jadi seperti kata Pak Mustafa tadi, sekarang kita mulai ubah mindset kita kalau kita ini punya kekuatan, ya. Jangan lagi memikirkan kelemahan, ya. Walaupun untuk hal yang paling kecil atau dan sulit dirasa. Dan satu lagi nih, kita harus bekerja sama atau istilahnya itu berkolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu, kami, saya dan Bapak Mustafa, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun ya. Tetap semangat untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengelola, memanfaatkan aset-aset kekuatan yang ada di sekolah kita secara berkolaborasi. Terima kasih sudah mengganggu. Ya, itu saja.